Hai, ini Joni dan Saya Boni. hari ini kita bakalan cerita lagi. Hari ini kita bakalan cerita pengalaman-pengalaman horor, Yap. ya kan? Ah, Di program kita yang baru, Anchorman. menceng-menceng nanti gitu. Tapi sebelum aku cerita banyak, jangan lupa subscribe dulu, like juga, share. Terus teman-teman kalau punya share atau mau nanggepi atau punya pengalaman yang sama juga, pengalaman yang sama, komen aja langsung. Oke, boy. Jadi ceritaku gini. Jadi sebelumnya kami jadi yang ngalamin bukan cuman saya sendiri, bukan saya pribadi ya. Jadi sama teman-teman kuliah waktu itu. Kuliah kita sukanya sering touring. Touringnya mungkin karena kebetulan satu kelas itu yang asli Surabaya cuman beberapa. Jadi teman-teman banyak yang di luar daerah, di Jember ada, di Lumajang ada, di Malang ada, di Batu ada, di Trenggalek, macam-macam pokoknya. Jadi Pas kuliah Mas. udah kuliah, pas kuliah. Jadi hobi kami itu sukanya, jangan ditiru tapi ya, sukanya bolos kuliah untuk touring. Jadi sering kami kena tegur dosen, kemana semua sekelas yang cowok-cowok itu kita berangkat bareng ke rumahnya siapa gitu, salah satu temen yang di luar kota. Cerita kali ini kejadian waktu di tempat teman kami yang ada di Malang, Seruni, yang ada di Malang. Di daerah Seruni. Tepatnya kurang tahu. Oh ya. Serius, tepatnya kurang tahu. Malang mananya itu kurang tahu ya. Kita berangkat siang supaya nanti malam. Waktu itu kalau nggak salah 2006 waktu itu ada Piala Dunia apa gitu. Kalau nggak pentas sepak bola dunia, entah itu lupa aku. Kalau nggak Piala Dunia atau Euro, kalau nggak Piala Dunia Eropa kayaknya. Ya. Jadi waktu ke Malang ini pertama kalinya aku cerita. Sebelumnya nggak pernah cerita ke Joni maupun ke Boni juga. Ini premium. Pertama cerita ke kalian juga. Teman-teman ke teman-teman di sini juga. Ya. Jadi awalnya ada 5 motor, jadi goncengan semua, jadi 10 orang, kami 10 orang, kurang lebih 10 sampai 12 orang, lupa aku tepatnya. Kita ke Malang, sampai sana, mampir sana sini dulu, akhirnya ke rumah satu tujuan teman kami yang aslinya teman saya ini orang Surabaya, cuman ada kakaknya dia ada rumah di daerah Malang. Ada 2 rumah, satu rumah yang ditempati kakaknya, yang satu kosong. Nggak ditempati. Cuman semua tempatnya ada, maksudnya kursi furniturnya ada. Jadi memang layak ditempati, bukan rumah kosong yang benar-benar kosong, kotor gitu, nggak digunain. Cuman nggak digunain gitu aja, cuman kosong gitu. Jadi waktu sampai sana itu malam lah, karena mampir dulu, kita mesti nongkrong dulu kemana, mampir ke temen yang satunya dulu atau gimana. Pertama kalinya aku sendiri mengalami. Jadi waktu ke sana sampai sana jam 7, jam setengah 8-an. Belum terlalu malam. Jadi berangkat siang dari Surabaya. Mampir ke temen dulu, kita nongkrong, kita beri makan atau segala macamnya, sampai lokasi rumah temenku yang di Malang itu sekitar jam 7, jam 8. Jadi nggak terlalu malam banget. Kalau di jalan sih masih rame orang gitu lah. Jalan masih rame orang. Sampai lokasi di rumah yang kosong tadi, kebetulan jaraknya masih satu gang sama rumah kakaknya yang ditempati, cuman agak miring ya, agak bukan berhadapan rumahnya, jadi agak miring, agak jauh. Waktu pertama kali datang
Yang pertama kalinya itu salahku memang pertamanya kali datang kunci masih dimintain di tempatnya masnya, tempatnya kakaknya temanku. Aku waktu itu kebetulan maaf nih, kepingin buang air kecil. Dan buang air nggak sabar banget, udah ngempet sepanjang jalan, baru rencana mau kencing ada di mungkin kalian bisa mikir aku bodoh atau apa, terserah, memang aku bodoh waktu itu. Ada kayak barongan itu apa ya? Kayak lahan hutan kecil kayak gitu. Hutan kecil bambu, tapi bambu. Hutan Tapi bambu kecil. Nah, barongan ada barongan gitu kalau bahasa Surabaya ini, bambu-bambu banyak gitu bergemumbul gitu tinggi. Baru rencana mau kencing. Ya, aku ditemenin satu temanku yang kebelet juga. Kebelet lama banget ngambil kuncinya, masih diambilin kunci yang rumah kosong ini. Jadi motor masih di depan, teman-teman semua masih nunggu di depan. Aku jalan kaki ke sana. Baru mau rencana mau kencing, belum sampai di tempat yang aku rencanain mau kencing di sana. Itu aku lihat di atas barongan itu tadi, di atas bambu-bambu, hutan bambu itu tadi. Itu ada dua bola menyala merah gitu. Maksudnya mirip kayak mata gitu. Mata merah menyala gitu di atas bambu. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, tingginya bambu itu seberapa? Lebih kalau barongan. Bambu kira-kira 5-6 meteran lah. Ya, tinggi banget. Kalau atap rumah masih lebih tinggi barongan itu. Jadi itu menyala merah. Seperti yang aku bilang di video kemarin, jadi kita pasti sebagai manusia biasa pasti tahu lah kita lagi diliatin orang atau sedang diperhatiin, diawasin. Itu pasti tahu lah, ada feeling gitu. Aku mendadak ada yang mengarahkan pandanganku itu melihat mata merah menyala itu, benar-benar merah menyala. Jadi waktu itu aku mengarah ke sana, diam. Jadi di perjalanan ke arah barongan itu aku berhenti, terdiam gitu loh. Kayak orang bilang mematung lah, istilahnya mematung, memandangi mata itu tadi sambil nggak bisa gerak, nggak bisa ngucapin apa atau blas. Jadi mematung sama sekali, shock. Jadi ternyata dua mata itu dengan tinggi segitu, itu ternyata entah apaan itu. Kalau kata orang sih, kalau penunggu barongan itu sosok genderuwo ya. Aku sendiri nggak ngebayangin bahwa tingginya segitu. Bagiku itu cukup tinggi. Ternyata itu posisi si makhluk itu kayaknya masih bungkuk atau jongkok. Jongkok di atas pohon bambu. Kayaknya sih kalau aku ngerasanya dengan misalnya si pohon bambu tingginya segini, matanya tuh juga segini. Ternyata setelah aku juga memandang ke sana, dia itu semakin meninggi. Jadi aku mengambil kesimpulan bahwa tingginya mata memandang posisinya pertama kali itu dianya lagi jongkok. Jadi bisa kalian bayangin tingginya seberapa aslinya. Oh, maksudnya kamu nggak pernah tahu itu apa ya kan? Sebelumnya nggak pernah tahu apa, tapi kamu bisa bayangin kalau sosok itu, maksudnya sesuatu itu lagi jongkok sebenarnya. Jadi yang aku lihat posisi dua mata itu. Jadi setelah ngeliatin aku itu langsung kayak berdiri gitu loh, kayak naik. Posisinya naik, gak jadi. Aku bilang ke salah satu temanku, kebetulan Joni tahu juga, pernah sekantor kita, gak jadi. Aku kayak gak jadi, aku nggak nyeritain itu kenapa aku nggak jadi ke sana. Terus mending nggak usah, nggak jadi pipis di sana, nunggu kunci buka. Setelah kunci buka segala macam, untuk mencairkan suasana, karena aku balik ke kumpulan teman-temanku itu nggak cerita. Oke lah,
kita keluar aja nongkrong. Soalnya nggak terjadi apa-apa. Itu cukup aku sendiri yang ngerasain. Nggak terjadi apa-apa. Kita sepakat untuk cari makan di luar, cari makan keluar segala macem. Cuman kondisinya waktu itu aku penasaran, maksudnya rumah yang kalian mau tinggalin sama rumah kakaknya itu, di antara rumah itu apa rame juga tetangga atau Enggak ada. Waktu itu maksudnya cuma 2 rumah itu? enggak, maksudnya itu rame, cuman kebetulan nggak ada orang di luar. Enggak kayak kota, nggak kayak kota Surabaya di depan rumah masih ada orang nongkrong, antar tetangga masih ngobrol. Itu kebetulan sama sekali nggak ada. Jadi kita keluar, ada seorang temanku itu mendadak badannya demam, istilahnya gergesi lah, nggak ikut. Jadi dia ditinggal, nggak enak badan, ditinggal di rumah kosong itu sendirian, dikunci dari luar. Jadi kita cuman, Maksudnya memang maunya dikunci dari luar, maunya istirahat sendiri maunya atau sendiri. Istirahat terus tinggalan keluar gitu, kuncian nggak apa-apa, aku tak tidur aja gitu. Dia juga nggak, kalau toh kunci dipegang dia juga nggak ada daya untuk keluar karena dia lemes banget. Cuman waktu itu kamu nggak pernah menceritakan yang baru kamu alami? Enggak cerita sama sekali nggak pernah cerita. Dan setelah keluar lama banget, ada kejadian-kejadian, cuman ada musibah sih sebenarnya, nggak ada kaitannya sama mistis. Temanku yang lain kena tabrak lari di depan kuburan waktu jalanan kuburan. Temanku ada salah satu teman kuliah juga Yang nongkrong itu posisi waktu kalian mau pulang setelah nongkrong? Sebelum nongkrong, habis makan sebelum nongkrong itu mau beli. Waktu itu kita bawa, tahun segitu belum ada smartphone yang keren ya, kita masih punya handycam, dan itu mesti mau cari rumah colokan ke toko listrik. Ternyata kebetulan waktu itu nggak ada. Nyebrang ke arahku kan, waktu itu kebetulan goncengan sama aku. Waktu arahku tabrak motor dia, udah kena musibah lah, tabrak motor segala macam. Rame. Dia akhirnya minta ganti rugi untuk dipijit, dia pijitin. Dan karena saking nakalnya kami, uang yang kami dapat dari pijit itu bikin ngopi sambil nobar. Jadi satu temanku yang kesakitan di jalan tadi ikut nobar akhirnya. Waktu itu kebetulan memang Piala Dunia main, Jerman main waktu itu. Ingat saya. Setelah lama sampai hampir tengah malam, keinget kita ninggal satu orang teman di rumah kosong. Mulai dari jam 7 itu tadi. Segitu panjangnya sampai hampir tengah malam. Tahu sendiri kan pertandingan bola kalau malam itu jam berapa? Setelah satu pertandingan, kayaknya belum sampai satu full pertandingan, itu kita balik ke rumah kosong. Oke. Karena tempatnya nggak cukup untuk kita tidur segitu luasnya, jadi cuma ada satu kasur cukup untuk 5 orang. Jadi kita bagi 5 orang di rumah tempat kakaknya tadi sambil nonton TV. Kebetulan ada TV, kalau mau lanjutin nonton bola yang pertandingan kedua dilanjutin sana. Aku sama teman-teman sebagian itu ada di rumah kosong, termasuk temanmu yang nggak ikut tadi. Yang sakit ikut ke rumah, ikut istirahat di rumah karena dia niatnya mau istirahat full. Di sini nggak bisa istirahat karena kita main kartu, kita main remi, kita bikin kopi banyak. Secara kebetulan ya, nggak tahu kenapa, ini kesimpulan dari teman-temanku, kayaknya seperti secara nggak sadar, yang 5 di rumah temanku yang ditinggali kakaknya itu teman-teman yang baik-baik semua. Teman-teman yang ngomongnya nggak kasar, nggak misuan, baik orangnya, suka ibadahnya lancar. Jadi di sana kami yang di rumah kosong itu main kartu, salah ngeluarin udah, kebun binatang keluar semua, tahu sendiri kan. Sambil guyon itu semua. Pada satu ketika sambil dengerin radio gitu. Radio berhenti sendiri, ceklek, bunyi ceklek, radio mati.
Mini kompo itu mati. Iya, iya. Nggak dilengkapi timer, setahu Nggak bisa otomatis. nggak bisa otomatis mati jam berapa, kita jam 1 mati, itu mati. Mendadak kami yang lagi asik main kartu dengan banyolan gitu, dengan omongan-omongan ya yang Iya, 18 kasar lah. plus lah kalau yang diomongin, mendadak terdiam. Kami semua terdiam, termasuk salah satu temanku yang satu kantor tadi itu, ada Arek Galek. Halo, kalau kamu dengerin ceritamu ini, terdiam semua. Kami jujur ketakutan. Jadi begitu klub radio mati hening, kartu ini masih dipegang tangan, kami saling lihat. Aduh, apa ini? Kamu yang mati? Enggak, serius aku nggak matiin. Oke, kita saling lihat satu sama lain. Di belakang itu kan di ruang tamu ada kasur, kasurnya itu di ruang tamu. Jadi di kamar-kamar nggak ada kasur malah. Jadi kayak gini, di depan kasur itu, di kamar, pintu kamar itu ada gantungan kunci. Di note ya, di tempat itu nggak ada kipas, angin, nggak ada kipas. Jadi teman-teman mau rokokan itu, merokok, minum kopi enak, nggak ada kipas. Ada gantungan kunci yang nyentel di pintu, bergeraknya bukan ke kiri kanan sesuai arah pintu ya, jadi ke depan masuk gini loh. Jadi tetak. Dan itu posisi pintu dari dalam, maksudnya Pintu di dalam rumah, di dalam kamar. Jadi kalau gantungan kunci itu ini ya, ini pintu bukan goyangnya ke kiri ke kanan. Kalau ketiup angin normalnya goyangnya ke kiri ke kanan, tapi itu enggak, masuk gini, cetuk, auto tambah diem teman-teman. Bikin kopinya udah habis, bikin kopi. Akhirnya barengan bikin kopi ke dapur. Kebetulan nih, ini yang paling menjadi tambah horor, di dapur itu kebuka atapnya. Dapurnya outdoor. Jadi model rumah yang dapurnya itu bisa ngelihat langit. Kebetulan dari dapur itu kelihatan barongan tadi. Dari dapur itu kelihatan barongan tadi. Handycam temanku itu tadi, nggak tahu, aku punya kepikiran gitu, rekam aja lah random. Kita sambil nunduk, kita rekam di atas, nggak berani lihat layar handycamnya tuh, rekam aja dulu, nanti kita cek waktu balik ke Surabaya. Balik, semua pada kumpul di kamar. Ingat ya, ironis banget, sebelumnya kami main kartu kayak gitu, tiba-tiba terdiam main kartu di kamar. Alarm HP salah satu temanku ini bunyi. HP waktu itu dia sudah pegang handphone 7650 dan itu keren banget dan itu mahal banget. Itu dilempar ke teman-teman. Yang punya HP ini lempar ke teman-teman. itu posisi jam berapa? Posisi jam 2 jam 3. Jam 2 jam 3. Jadi handphone itu ada di tengah-tengah. Handphone mana? Tak kasih ke yang punya, nggak mau dilemparin ke teman-teman yang lain. Soalnya dia nggak ngerasa nyetel alarm jam begitu. Dan karena kebetulan emang posisinya lagi teman-teman yang di situ beda sama teman-teman yang ada di rumah kakaknya ya kan. Secara kebiasaan emang kalau nggak pernah lah nyetel alarm. ya maksudnya kalau teman-teman yang di rumah kakaknya mungkin alarm jam segitu itu untuk ibadah ya kan. Ada sholat, kalau di muslim itu sholat tahajud ya kan. Kalau yang ini emang kalau Tiba-tiba nyala. dia nggak pernah nyalain alarm. Nggak nyetel. Waktu gerumbul itu memang kami nggak lagi megang apa-apa. Jadi kalau memang ada suatu hal yang mencurigakan atau ngeprank lah kalau bahasanya sekarang, dia pasti nyetel dulu, diam-diam langsung ditaruh handphonenya. Itu enggak, itu semua handphone dalam kondisi yang di tempat yang asalnya gitu, di tempat dia berada gitu. Jadi nggak dipegang sama sekali.
lempar-lemparan ini. Dan zaman itu nggak semudah sekarang ya, ada aplikasi atau apa itu bikin alarm aja lumayan lama. Lumayan lama, nyetel, nyari menunya itu lumayan lama. Jadi yang bahkan kalau mau ngeprank pun handphone itu belinya kalau mau dilempar jatuh kemana-mana, dilempar ke sana nggak mau, dilempar ke sini nggak mau, jadi nggak mau nyentuh itu HP yang berbunyi sendiri. Pada akhirnya kami nelpon salah satu teman yang ada di rumah kakaknya Itu posisi jam 2 ya kan? jam 2 jam 3-an, jam 2 jam 3-an, hampir subuh waktu itu, jam 3 lebih lah telepon, karena yang salah tangkap, salah paham itu dikira ada maling atau orang sama orang kampung. Jadi semua pada bangun, datangin ke rumah, kami ceritain segala macam, nggak tidur sama sekali. Jadi sampai pagi, saking tegangnya kami mutusin, sebenarnya rencana kami masih berhari-hari di sana. Jadi 2 harian, 2 malam, 3 hari 2 malam, itu cuman semalam itu aja langsung pulang. Kami mutusin pulang. Sebelum pulang seperti biasa dokumentasi kan, masih sempet lah ya dokumentasi, kumpul-kumpul di depan rumah kosong itu tadi, foto di depan rumah, foto, kita pulang. Kita rencana mau review di waktu begitu balik ke Surabaya, Review hasil kaset, hasil rekaman. Termasuk narsis tadi, maksudnya dokumentasi ya. Jadi ada cerita kita perjalanan dari satu angkatan kemana-mana. Setelah kita review, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, yang waktu di dapur, yang atap rumahnya kelihatan barongan, itu ada wajah. di hasil rekamannya. Di hasil rekamannya. Setelah kita turun saturasinya, kita naikin baratusnya segala macam, membentuk sendiri. Jadi memang membentuk gitu. Di tempat membentuk kayak tengkorak. Seingat tuh tengkorak di atas gitu, tengkorak. Itu satu. Yang kedua, waktu narsis itu tadi di depan rumah itu ada pintu terbuka samping rumahnya, itu garasi yang tembus ke dapur tadi. Di belakang itu ada foto ibu-ibu sambil gendong bayi kalau nggak salah. Teman-teman yang sekampus kalau ada yang kurang lengkapnya ingetin di komen di bawah ya, nanti aku tag satu-satu. Jadi pengalaman bareng, ini pengalaman yang dirasain segelintir orang, sekelompok orang, termasuk aku juga. Jadi dan info lebih lanjut dari yang temanku yang kakaknya kami tempatin itu, di sana memang sering ada gangguan. Itu waktu ya diganggu makhluk-makhluk seperti itu, mulai dari suara dan bahkan ini ada satu cerita temanku sendiri yang adiknya yang punya rumah itu, bahkan kakaknya sendiri itu kalau mau ibadah di situ diganggu. Dan juga kalau nggak salah ingat itu karena kejadian 2006 ya, 2006 itu lagi wudhu atau enggak, pas lagi sholat itu didorong, ada yang dorong. Jadi gangguannya sampai fisik. Jadi kalau setelah yang aku tahu sih, dunia makhluk seperti itu ada tingkatannya. Jadi sama kayak kita nggak semua orang bisa melihat, ya. Karena juga di dunia itu juga nggak semua bisa ganggu kita. Jadi memang butuh ilmu yang lebih tinggi untuk masuk ke dunia kita. Jadi ada gangguan mungkin kalau suara-suara atau apa itu dia juga butuh tenaga besar. Jadi semakin kita takut itu makan bagi mereka. Jadi artinya mereka semakin gampang buat masuk areanya kita. Jadi sebuah teori aja sih, teori berbagi pengalaman aku sama beberapa teman yang mengalami juga. Jadi kan ada nih, kita dalam satu grup ini, misalnya kita bertiga ya. Bertiga cuman Boni aja yang bisa ngelihat.
mana sih bang, nggak ada bang gitu loh. Sering kan kita itu karena kemungkinan dia sendiri yang kosong, lagi jadi bisa dimasukin area mereka. Jadi nggak semua kita kena. Tuh. Cuman sebentar, maksudnya mengulangin cerita yang tadi ya kan, yang posisi kalian lagi di rumah yang sebenarnya kosong tadi nggak ditempatin. Ya. Aku penasaran, ada beberapa yang bikin aku penasaran. Salah satunya yang pertama ya kan, maksudnya yang pertama yang kalian foto bareng-bareng, maksudnya foto yang bareng-bareng itu pas waktu kalian mau pulang ya kan, itu kan kamu kan bilang tadi di ada pintu ya kan, yang di dalamnya itu ada foto ibu gendong bayi ya kan. Itu aku maksudnya penasarannya, waktu kalian datang apa foto itu ada maksudnya atau nggak ada? Di foto kami ada sosok itu. Jadi itu bukan foto ibu-ibu, bukan foto gambar ibu-ibu, bukan. Oh, maksudnya Dalam foto kami, di belakang kami itu ada ibu-ibu gendong bayi. padahal kalian nggak ngerasa ada satu orang pun termasuk kakaknya ya? Nggak ada, anggota keluarganya pun nggak ada. Itu kondisi pagi kan waktu kalian mau pulang? Kalau mau pulang subuh. Oh, subuh. Masih gelap. Masih gelap juga. Oh, kalian memutuskan untuk waktu itu emang benar-benar pulang, Langsung pulang cepet aja. pulang ya kan?